Pada suatu kota di antara kota-kota Bani Israel, penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka mencukupi makanan pokok dan rizki mereka melalui pekerjaan tersebut. Meski demikian, mereka tidak bekerja pada hari Sabtu karena mereka menyucikannya. Pada masa Nabi Allah Daud, tersebarlah perbuatan durhaka di kalangan penduduk kota tersebut. Sehingga Allah ingin menguji mereka dengan ujian yang berat guna membedakan mana di antara mereka yang taat kepadanya dan mana di antara mereka yang durhaka kepadanya. Allah menyempitkan rezeki mereka, menahan ikan-ikan terapung di permukaan air sepanjang minggu. Adapun pada hari Sabtu, semua orang menyaksikan dengan jelas, ikan terapung-apung di permukaan air dan sangat menakjubkan. Jumlahnya banyak dan beragam macamnya. Keesokan harinya, yaitu pada hari Ahad, mereka kembali berburu ikan, namun mereka dapati ikan-ikan tersebut telah meninggalkan permukaan air menuju ke dasar laut yang dalam. Mereka pun bingung dan sangat bingung. Disinilah mereka diuji. Mereka pergi berburu menangkap ikan sepanjang minggu, namun mereka hanya mendapatkan ikan yang sangat sedikit. Adapun pada hari Sabtu, hari yang disucikan dan dihormati oleh mereka dan hari diharamkannya bekerja, ikan-ikan tersebut justru berdatangan, terapung-apung, berloncatan di depan mata kepala mereka dengan jumlah dan jenis yang menggoda. Orang-orang beriman memperhatikan ujian tersebut dan menyadarinya. Mereka memberitahu masyarakat bahwa ujian yang menimpa disebabkan karena kedurhakaan mereka. Jikalau mereka mampu bersabar atas ujian tersebut, maka Allah akan mengangkat ujian tersebut dan mereka akan mendapatkan ridha-Nya. Sebagian penduduk desa berkumpul dan bermusyawarah. Mereka hendak membelah saluran dan membukanya pada hari Sabtu hingga penuh dengan ikan-ikan, kemudian mereka akan menutup jendela-jendelanya pada malam hari untuk memburunya pada hari Ahad. Sebagian lagi ada yang melemparkan jaring ikan pada hari Jumat malam supaya ikan-ikan itu bergantungan terperangkap kemudian mereka mengeluarkannya pada hari Ahad dalam kondisi penuh dengan berbagai macam ikan yang bagus. Ketika para ulama dan orang-orang solih menyaksikan hal tersebut, mereka pun sangat heran akan perilaku aneh yang dilakukan masyarakat. Mereka segera pergi mendatangi para pelaku durhaka, menasihati serta memperingatkan mereka akan akibat dari perbuatan mereka. Mereka pun menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan siasat buruk terhadap apa yang Allah haramkan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi, Dia akan menghisap perilaku tersembunyi manusia sebelum yang terang-terangan. Mereka para pelaku durhaka mencemooh orang-orang yang beramar makruf nahi munkar dan berkata pada mereka, kalian ini hanya sedang dengki pada kami atas rezeki kami yang berlimpah. Hingga pada puncaknya, orang yang beriman menasihati mereka dengan nasihat yang keras. Mereka berkata pada para pelaku durhaka, jika kalian tidak mau berhenti dari perbuatan buruk dan keji tersebut, maka sungguh kami akan pergi dari kota ini dan kami tidak akan bermajelis bersama kalian selamanya. Pelaku durhaka menjawab, pergilah kalian. Tinggalkanlah kami dan kami pun akan meninggalkan kalian. Maka pergilah orang-orang yang beriman dari kota karena takut akan azab Allah yang akan turun pada pelaku durhaka sedang mereka masih bersamanya. Kemudian datanglah azab dari Allah, diazablah para pelaku durhaka yang penuh dengan siasat dan selamatlah para penyeru kebaikan dan pencegah kemungkaran. Adapun azab yang terjadi merupakan azab yang sangat besar. Yaitu Allah mengubah mereka menjadi keras sebagai bentuk balasan bagi mereka atas kedurhakaan yang mereka lakukan. Mereka tidak hidup kecuali hanya berselang 3 hari, sebab kemudian Allah matikan mereka semua setelah Allah jadikan mereka pelajaran bagi orang lain. Dikisahkan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 163.